Halo semua, kembali lagi dengan saya Fitra. Hari ini kita akan membahas pertemuan 3 tentang komputer dan mobile device. Sebelumnya di pertemuan 1 kita sudah membahas secara singkat tentang komputer dan mobile device. Hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, seperti apa informasinya? Check this out. Oke, pada pembahasan pertama ini kita akan bahas sedikit komputer dan mobile device, ya, di mana di sini ada laptop, tablet, desktop, ya, kemudian ada server dan terminal, kemudian ada smartphone, digital kamera, e-book reader, portable and digital media player, and wearable device. Ya, kemudian ada game device dan ada embedded computer. Ya, kalian bisa lihat di sini contohnya ya, di sebelah kiri layar itu adalah contoh-contoh dari yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu yang lebih detail tentang komputer dan mobile device ini. Pembahasan yang kedua adalah mobile computer dan desktop ya. Mobile computer seperti kalian tahu sendiri mobile ya, berarti mudah dibawa kemana-mana, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain ya. Itu salah satu ciri dari mobile computer. Ya bentuknya dia tidak terlalu besar sehingga mudah dan praktis untuk dibawa kemana aja ya. Contohnya waktu itu saya menggunakan kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Jadi komputer seperti terminal gun ya, jadi seperti alat gun untuk menembak scanner ya, scan barcode ya, itu digunakan di pabrik, biasanya di pabrik-pabrik ya untuk mencetak atau men-scan barcode ya, fungsinya untuk mengecek stok barang dan mencetak label barang ya, itu bisa menggunakan alat tersebut. Ya, alatnya sendiri juga menggunakan sistem operasi ya. Contohnya di sini sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows Mobile. Ya, pada waktu itu masih menggunakan Microsoft Windows NT Mobile. Ya. Oke, kemudian komputer pribadi atau yang Anda lebih kenal dengan PC atau personal computer, ya, dia berbanding terbalik dengan mobile computer. Personal computer ini cenderung tidak banyak bergerak atau berpindah tempat ya. Tapi dia bisa berfungsi banyak ya untuk input, processing, output, dan penyimpanan lainnya. Yang dimaksudkan dan digunakan oleh satu orang pada satu waktu. Adalah server. Server adalah komputer yang didedikasikan untuk menyediakan satu atau beberapa layanan komputer atau perangkat lain di dalam jaringan. Ya, jadi server ini banyak sekali fungsinya ya. Jadi selain media penyimpanan data, bisa untuk media untuk print server dan lainnya, kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Jadi pada intinya server ini dia sifatnya khusus dan tempatnya juga khusus. Kemudian spesifikasi servernya pun juga khusus, beda dengan laptop atau personal computer ya. Jadi cenderung server itu kapasitasnya lebih besar, mulai dari prosesornya lebih bagus, memorinya lebih bagus, kemudian tempat penyimpanan datanya pun lebih bagus ya, karena dia digunakan untuk banyak hal. Oke, yang berikutnya adalah virtualisasi ya, adalah praktek berbagi atau menggabungkan sumber daya komputasi seperti server dan perangkat penyimpanan. Ya, di sini virtualisasi server menggunakan perangkat lunak untuk memungkinkan server fisik meniru kemampuan perangkat keras dan komputasi dari satu atau lebih server yang dikenal sebagai virtual server atau server virtual. Ya, contohnya di sini saya pernah menggunakan sebuah sistem operasi Microsoft Windows pada sebuah PC ya, komputer ya. Di situ saya membuat sebuah virtual server ya, menggunakan namanya VirtualBox yang dikembangkan oleh Oracle. Saya buat di situ di VirtualBox tersebut, saya buat sistem operasinya basisnya adalah Linux ya, sistem operasinya Linux. Kemudian saya setting prosesor dan memorinya ya untuk kebutuhan server Linux tersebut. Ya, jadi di dalam sistem operasi ada sistem operasi lagi, di mana virtual server atau server bayangan tersebut bisa saling terhubung dengan
perangkat server fisiknya kita sendiri. Ya, contohnya kalian lihat pada gambar di sini. Ya, di sini contohnya kebalikannya ya. Di sini sistem operasinya adalah Linux, ya. Kemudian dalam sistem operasi Linux ini dibuat virtual server Microsoft Windows 10. Ya, jadi kalian lihat ya, main utamanya dia adalah server Linux ya, sistem operasi Linux. Kemudian virtual servernya ya di sini menggunakan VMware, dia menggunakan Windows 10 ya, Windows 10. Seperti itu contohnya. Ya, jadi untuk membuat sebuah virtual server itu membutuhkan kerja server, prosesor, ya, kemudian memori dan kapasitas yang lumayan harus besar, ya. Makanya cenderung hal virtualisasi ini dikerjakan oleh server, bukan oleh laptop atau PC atau personal komputer kalian, ya. Tapi kalau untuk uji coba itu bisa nggak masalah ya. Jadi kita nggak perlu beban yang terlalu berat, hanya untuk mencari informasi aja kita bisa membuat virtualisasi server di PC atau laptop kita, ya. Oke, kalian bisa cek searching di Google membuat virtual server menggunakan VirtualBox ya. Itu banyak contohnya. Yang perlu kalian siapkan adalah sistem operasi yang akan diinstal di virtual server tersebut. Ya, apakah kalian ingin menggunakan sistem operasi Windows atau Linux ya, kalian harus cari file ISO-nya terlebih dahulu. Oke, server farm adalah jaringan beberapa server di satu lokasi. Ya, jadi di sini kalau kalian tahu di Jakarta itu orang mungkin taunya pusat server itu ada di gedung cyber ya. Jadi di gedung cyber itu ada beberapa lantai di mana satu lantainya itu terdiri dari banyak server ya dalam satu lokasi. Ya, ini contohnya adalah server farm tersebut ya. Jadi di sini server tersebut ada yang disediakan, ada yang milik kita pribadi dan kita sewa tempat di gedung tersebut ya. Jadi itu adalah bayangan tentang server farm. Oke, ini dedicated server ya. Tadi kita sudah bahas ya tadi tentang server ya. Server itu kegunaannya untuk apa-apa aja. Nah, ini ya dedicated server adalah server yang digunakan untuk keperluan suatu instansi atau perorangan yang aksesnya khusus tidak dibagikan kepada user pengguna lain. Ya, jadi dedicated server ini cenderung internal ya untuk kebutuhan sebuah instansi atau organisasi tertentu yang hanya bisa diakses oleh user atau pengguna yang diberi otoritas oleh pemiliknya. Ya, contohnya di sini application server ya, stores and run apps. Jadi tempat menyimpan dan run aplikasi ya. Jadi namanya ada application server. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang basicnya Windows yang diletakkan di sebuah server dinamakan application server ya. Kemudian ada backup server ya. Tujuan backup server adalah untuk backup dan restore file, folder dan data kalian ya. Data yang disimpan pada sebuah instansi atau organisasi cenderung harus memiliki sebuah backup server ya. Karena kita tidak tahu data kita tidak selalu aman ya, karena harddisk itu mempunyai kecenderungan untuk rusak. Jadi makanya disediakanlah backup server agar setiap hasil pekerjaan kita di backup di backup server. Ya, kemudian ada database server ya, store and provide access to database. Ya, jadi misalnya kita menggunakan sebuah sistem internal organisasi atau instansi yang dibuat oleh internal, maka dibutuhkan juga namanya database server ya untuk menyimpan datanya. Jadi database server itu dibuat terpisah ya, khusus ya, dipisahkan dengan application server atau backup server. Kemudian domain name server ya, stores domain names and their corresponding IP address. Ya, jadi cenderung nih yang perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan cloud ya, cloud atau awan ya, awan computing ya, yang menyewakan space-nya untuk kita sewa ya. Jadi dia perlu menyediakan namanya domain name server. Ya, karena di cloud itu disediakan banyak
sekali ya untuk kapasitas buat sistem operasi, domain name server, dan lainnya, dan banyak halnya lagi. Ya, kemudian file server ya, stores and manage file. Jadi dia emang khusus file server aja ya, backup file aja. Ya, jadi dia mirip dengan backup server. Jadi kalau backup server itu cenderung umum, backupan umum. Kalau file server ini hanya file-file tertentu ya, yang di backup di file server. Kemudian ada FTP server ya. FTP server itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, file transfer protokol ya. Kita bisa membaca ya, mendownload, atau kita bisa mengupload filenya ke FTP server tersebut. Ya, jadi store file for user upload or download via FTP. Ya, jadi cenderung dalam sebuah instansi atau organisasi, misalnya kita ingin upload file atau backup file, ya kita bisa melakukan ke FTP server tersebut. Oke, game server. Ya, game server juga harus dedicated server ya, karena dia butuh spek yang harus bekerja tersendiri. Ya, contohnya kayak game-game online ya, game-game online kalian kayak Mobile Legend, kayak Call of Duty Mobile ya. Itu mereka itu si contohnya Call of Duty Mobile itu dari Garena, si Garena tersebut harus mempunyai game server sendiri ya. Jadi server yang untuk di Asia, mungkin server untuk di Amerika ya, atau di Eropa, itu harus terpisah buat game server. Ya, cenderungnya seperti itu. Kemudian ada home server ya, ini provide storage, internet connection, or other service to computer and device in household. Ya, jadi contohnya kita sebagai pengguna user di rumah, kita perlu juga sebenarnya namanya home server ya, untuk backup data-data keperluan untuk keperluan pribadi kita ya, keperluan untuk di rumah ya, mulai dari penyimpanan, internet connection, other service to computer and device in a household. Ya, kemudian ada list server ya, storage and manage email list. Jadi server tersebut digunakan untuk memanage list-list email yang akan di backup di server tersebut ya. Oke, kemudian mail server ya, store and deliver email message ya. Jadi menyimpan dan mengirim pesan dari email. Ya, jadi mail server ini banyak kegunaannya ya. Jadi untuk selain untuk backup list email juga, kemudian untuk bisa menyimpan dan mengirim pesan. Ya, di mana mail server ini membutuhkan akses, contohnya yang kalian tahu, untuk dari internet untuk menarik ke dalam itu bisa menggunakan namanya POP3 ya. Untuk mengirim keluarnya dia menggunakan Exchange servernya. Ya, itu salah satu contoh kegunaan dari mail server. Kemudian network server ya, network server untuk manage network traffic. Jadi misal dalam satu buah organisasi atau instansi atau dalam sebuah kantor ya, misalnya contohnya di kantor kalian, eh, itu yang traffic internet jaringannya padat gitu ya, semuanya terhubung ke internet, maka dibutuhkanlah namanya network server. Di situ di server tersebut akan memberikan informasi trafficnya paling tinggi ini jaringannya di mana sih gitu ya. Misalnya ada contohnya, ada divisi finance, ada divisi marketing, ada divisi operasional, production, dan lainnya. Nanti akan terinformasi traffic tertinggi itu di mana. Kenapa internetnya trafficnya bisa tertinggi? Oh, ternyata sering akses untuk email ke klien dan lainnya. Itu contohnya network server. Kemudian print server ya. Print server manage printer and document being printed. Ya, jadi sekarang teknologi udah makin canggih ya. Jadi untuk ngeprint server itu kita nggak perlu pakai kabel lagi. Dengan koneksi wireless pun sekarang sudah bisa menggunakan namanya print server juga ya. Jadi wireless, informasi printer yang ada itu akan disimpan di dalam sebuah printer server. Jadi ketika setiap user ingin mengakses ke printer, informasi list printer servernya akan muncul ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk mencetak dokumen. Yaitu salah satu kegunaan dari printer server atau print server.
Oke, kemudian web server stores and deliver request web page to a computer via a browser. Ya, jadi ya contohnya misalnya kita membuat sebuah program PHP ya atau program yang akan digunakan untuk internal perusahaan ya, dia membutuhkan namanya sebuah web server untuk menyimpan dan menambah modul-modul web yang kita rancang dan buat ya. Jadi contohnya seperti itu, dan web server ini cenderung dia berhubungan nanti dengan domain name server. Jadi misalnya web servernya internal kita ingin bisa diakses dari luar, maka dibutuhkan namanya domain name server ya. Jadi server-server ini saling terhubung ya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, yang keempat, terminal. Ya, terminal adalah komputer, biasanya dengan kekuatan pemrosesan terbatas yang memungkinkan pengguna mengirim data ke dan atau menerima informasi dari server atau komputer host. Ya, di sini contohnya tim client. Tim client ini kalian lihat pada gambarnya ya, nih tim client. Dia terhubung via hub atau router ya, baru dia terhubung ke tim client server. Jadi terminal terlihat seperti desktop tetapi memiliki kemampuan dan komponennya terbatas. Ya, dia mirip dengan sebuah PC ya, tapi kemampuannya terbatas ya, tidak bisa melakukan banyak hal, hanya proses-proses tertentu yang bisa diakses ya, contohnya seperti ini ya, tim client. Kemudian ATM ya atau ATM, Automated Teller Machine ya, seperti kalian tahu ATM ya, mungkin kalian yang sering ngambil uang di ATM ya, itu adalah terminal perbankan swalayan yang terhubung ke komputer host melalui jaringan ya. Jadi dia terhubung jaringan lewat terminal ke terminal ya, seperti kalian tahu ATM itu dia bisa direct terhubung kalian ada di mana ya, misalnya kalian ada di luar pulau, kemudian kalian cek lagi gitu ya, ambil di pulau yang berbeda, misal contohnya kalian ke Sumatera, kalian tarik terus kalian kembali ke Jakarta, data yang kalian cek di rekening kalian itu langsung up to date ya, atau currently update. Jadi dia langsung update ya. Ini salah satu fungsi dari ATM ya. Jadi terminal perbankan swalayan terhubung ke komputer host melalui jaringan. Ya, jadi dia langsung terhubung online. Oke, kemudian kios swalayan ya atau terminal mandiri yang biasanya memiliki layar sentuh untuk interaksi pengguna. Yaitu juga kalian misalnya kalian sering ke Indomaret atau Alfamart, kalian sering melihat layar sentuhnya ya. Misalnya kalian ingin bayar listrik, PLN atau bayar angsuran kredit ya, atau mau ngisi pulsa, kalian bisa ngisi di layar sentuh tersebut. Ya, kemudian proses pembayaran akan dilakukan di kasirnya. Ya, selain itu biasanya setelah transaksi Anda akan diminta feedback dari customer bagaimana pelayanan dari si kasir. Ya, itu salah satu contoh terminal di kios swalayan. Oke, superkomputer. Ya, superkomputer adalah komputer tercepat dan terkuat dan yang paling mahal. Ya, selain itu superkomputer mampu memproses banyak hingga triliunan instruksi dalam 1 detik. Ya, jadi kegunaan superkomputer ini biasanya digunakan untuk proses-proses yang besar ya dan banyak ya. Jadi membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi, makanya dinamakan superkomputer. Ya, contohnya kayak visual effect dalam sebuah film di Hollywood ya, misalnya kalian lihat film-film yang visual efeknya bagus sekali hingga kelihatan buatannya itu sangat sedikit ya, itu dibantu oleh superkomputer ini ya prosesnya. Jadi untuk mengenerate agar tampilannya visual efeknya bisa lebih bagus ya, prosesnya bisa lebih cepat ya, tidak makan waktu lama, maka digunakanlah superkomputer. 6. Cloud computing atau komputasi awan mengacu pada lingkungan yang menyediakan sumber daya dan layanan yang diakses melalui internet. Ya, jadi dia sama seperti server atau virtual server
ya, yang tadi kita sudah bahas sebelumnya tentang virtualisasi, ya kita tidak perlu tahu server fisiknya itu ada di mana, tapi kita melalui akses internet kita diberikan sebuah wadah yang menyerupai sebuah server dengan kapasitas storage-nya sekian, kemudian prosesor yang digunakan adalah prosesor apa, kemudian memori yang digunakan seberapa besar ya. Jadi itu salah satu dari kecanggihan dari si cloud computing atau virtual server ya. Jadi di sini contohnya banyak sekali ya kegunaannya ya, lihat untuk video, kemudian untuk kontak, kemudian untuk game, email, website, musik, dokumen, schedule, storage, server, backup, program dan lainnya ya. Jadi rata-rata sekarang cloud cloud computing providernya ya, provider cloud itu dia selalu mengiklankan bahwa menyimpan di cloud itu aman ya. Jadi ya itulah adalah salah satu teknologi perkembangan dari cloud computing. Oke, mobile device ya seperti kalian tahu mobile device ya mulai dari on-screen keyboard, kemudian ada swipe keyboard ya, kemudian ada mini keyboard ya, yang dulu digunakan oleh BlackBerry ya, kemudian ada keypad ya dulu yang sering digunakan oleh Nokia atau Sony Ericsson ya, kemudian ada slide out keyboard ya, ini juga sering digunakan oleh Nokia ya, Nokia dan Sony Ericsson. Kemudian ada portable keyboard, jadi smartphone sekarang atau tablet sekarang bisa menggunakan portable keyboard yang menggunakan Bluetooth atau menggunakan OTG ya, colokan USB via OTG. Kemudian virtual keyboard ya, jadi dia menggunakan sinar infrared, jadi dia akan muncul di layar seperti di sini menggunakan cahaya. Jadi dengan kita mengetik ke sinar cahaya tersebut ya yang berbentuk keyboard, maka kita sudah bisa menampilkan uh, tampilan inputan yang ada di komputer. Ya, kemudian speech to text ya, speech to text yang dikembangkan oleh Google ya, jadi kita misalnya suara kita jelas jelas dan clean gitu ya. Nah, maka tulisan yang akan muncul di Google juga akan sesuai dengan yang kita keluarkan suaranya. Oke, kemudian game device. Ya, di sini game device contohnya adalah konsol game ya, adalah perangkat komputasi mobile yang dirancang untuk permainan video multiplayer ya atau multiplayer. Ya single player atau multiplayer di sini maksudnya ya. Kemudian perangkat permainan genggam ya, perangkat seluler kecil yang berisi layar, speaker, kontrol, konsol game semua dalam satu unit. Ya, itu contohnya adalah PSP ya. Kalau kalian tahu PSP, kemudian pengontrol permainan meliputi gamepad, joystick dan roda, bantalan dansa dan berbagai pengontrol motion sensoring. Ya, di sini contohnya gamepad ya. Kalian lihat di sini ada joystick, kemudian ada pedal and wheel untuk game-game balap, kemudian ada dance pad ya atau bantalan dansa, kemudian ada motion sensing game controller ya. Ini contohnya Nintendo Wii ya. Ini controller dan ada balance board, main board. 9 adalah embedded computer atau komputer yang disematkan ya. Adalah komputer yang mempunyai tujuan khusus yang berfungsi sebagai komponen dalam produk yang lebih besar. Ya, contohnya di sini consumer elektronik, ada home automation device, ada automobile, kemudian ada process controller and robotic, kemudian ada computer device dan office machine. Ya, di sini contohnya proses controller dan robotik, kalian bisa lihat di sini industrial robot ya, robot yang digunakan untuk membantu manusia mempermudah pengerjaannya ya, contohnya misalnya di pabrik untuk mencetak plat besi menjadi sebuah mobil, yaitu membutuhkan sebuah robotik ya, seperti itu contohnya. Kemudian ada GPS receiver atau GPS tracker ya, ini bisa masuk ke automobile ya.
untuk ngecek posisi kita lagi ada di mana nih, posisi kendaraan kita ada di mana, kita bisa menggunakan GPS receiver. Kemudian ada digital kamera ya, digital kamera fungsinya di sini bisa masuk ke consumer elektronik ya. Kemudian ada home automation device, ada DVD player ya contohnya, terus ada wireless router, kemudian ada MP3 player ya. Ya ini bisa masuk ke consumer elektronik juga. Kemudian ada set top box TV, kemudian ada gaming controller, ada fotokopi, ada microwave ya, microwave oven ya, home automation, masuk ke home automation device. Ya, jadi banyak sekali yang internet, jadi salah satu masuk dalam Internet of Things ya, embedded komputer ini ya. Jadi bisa melakukan sesuatu secara otomatis ya. Jadi contohnya misalnya eh, lampu ya misalnya. Kayak sekarang di rumah-rumah lampu sekarang dia sudah bisa automation ya. Kayak misalnya lampu LED-nya disetting misalnya sudah dalam keadaan gelap ya, sensorinya dia akan otomatis lampunya nyala. Dan ketika sudah pagi, sudah ada cahaya matahari, maka sensornya akan membaca cahaya, maka lampu akan padam atau mati. Ya, banyak sekali ya. Kemudian eh, dari AC juga, air conditioner ya, misal kita setting auto, misalnya suhunya sudah terlalu dingin, maka dia akan berusaha menstabilkan suhu di ruangan tersebut menjadi standar atau normal dingin ya. Ya banyak sekali ya. Oke, port and connection ya. Port adalah titik di mana perangkat peripheral menempel atau berkomunikasi dengan komputer atau perangkat seluler sehingga perangkat peripheral dapat mengirim data ke atau menerima informasi dari komputer atau perangkat seluler lainnya. Ya di sini contohnya port port USB ya, port pada laptop kalian bisa lihat sini ada port USB, ada port VGA ya untuk ke monitor, kemudian ada port HDMI juga untuk ke monitor juga ya. Kemudian ada port audio ya atau mikrofon ya. Kemudian ada port untuk jaringan ya LAN ya. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak sekali ya. Ada buat SD card reader ya. Itu salah satu fungsi port-port dan connection yang ada pada komputer atau laptop. Ya ini kalian bisa lihat di sini port on desktop ya, port USB rata-rata. Kalau di port on laptop seperti ini ya, sama. Kemudian port on tablet ya, port on tablet biasanya ya audio sama untuk chargeable atau baca data ya. Jadi dia bisa menggunakan micro USB atau USB Type C ya. Nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya setelah slide ini. Ya, port on smartphone ya, micro USB contohnya, port on digital kamera tampilannya seperti ini. Berikut adalah jenis-jenis port dan konektor ya, seperti kalian lihat di atas sebelah kiri ada display port ya, audio atau video ya, konektornya seperti ini tampilannya sebelah kiri, dan port fotonya seperti ini untuk colokan portnya. Ya, kemudian ada DVI, Digital Video Interface ya, ini digunakan untuk tampilan di layar atau monitor ya. Oke, colokannya seperti ini ya, konektornya, kemudian portnya seperti ini ya. Oke, kemudian HDMI ya, HDMI mirip seperti DisplayPort. HDMI itu dia sudah include audio dan video secara bersamaan, jadi cukup dicolokin aja ke port HDMI ya, maka video dan suara akan tampil secara bersamaan. Kemudian ada colokan konektor buat headphone ya, colokan seperti ini, konektornya, kemudian portnya seperti ini ya. Untuk lightning, mikrofon, micro USB ya, mini display port, mini USB, mini HDMI ya, kemudian ada network ya buat colokan Ethernet card LAN, kemudian untuk speaker ya atau mikrofon, kemudian ada Thunderbolt, terus ada USB tipe A, ada USB tipe B, dan yang sekarang USB tipe C, ya, dan kemudian yang terakhir ada colokan VGA ya untuk ke monitor.
Oke, kemudian protecting hardware ya. Untuk membantu mengurangi kemungkinan pencurian, perusahaan dan sekolah menggunakan berbagai langkah pengamanan. Ya, jadi rata-rata hampir setiap kantor ya sekarang sudah menggunakan alat protecting hardware. Ya, contohnya di sini ada physical access control, ada alarm system, kemudian ada physically security device, ya kemudian ada security or device tracking application, kemudian ada require identification, ya. Jadi contohnya di sini ada finger scan ya, fingerprint ya. Jadi untuk ngecek akses kontrolnya, ya. Jadi selain di sini kalian bisa memasukkan kode, ya, kode angka atau PIN ya untuk masuk. Kalian di sini juga menggunakan fingerprint untuk akses kontrolnya. Jadi kalau kalian tidak mempunyai akses untuk ke fingerprint tersebut, ya finger mesinnya, ya maka kalian tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan office kita atau kantor kita. Ya, cuma terus kemudian terhubung ke alarm sistem ya, misal kita paksa mendobrak masuk, maka alarm sistemnya akan berbunyi ya. Ya, kemudian physical security device dan device or tracking application ya, jadi bisa langsung terdeteksi ada usaha orang masuk yang ingin berbuat jahat lewat pintu mana, yaitu bisa kelihatan. Itu salah satu contoh dari protecting hardware. Ya, kemudian ada require identification ya, bisa menggunakan tadi ya, menggunakan fingerprint atau menggunakan tangan atau menggunakan retina atau menggunakan face recognition ya. Oke, kemudian yang ke-12, masalah kesehatan dalam menggunakan teknologi. Ya, ini jadi awareness juga buat kita eh, menggunakan teknologi itu dampaknya apa sih Bu, terhadap kesehatan kita. Dan di sini ada contohnya ada repetitive strain injury ya, atau RSI atau cedera atau gangguan otot, saraf, tendon, ligamen dan persendian. Ya, jadi karena kita lama di depan komputer, duduk dan jarang bergerak ya, itu kadang membuat otot-otot kita jadi agak kaku ya, atau apa, persendian kita jadi agak kaku. Jadi biasakan eh, setiap 1 jam ya atau 30 menit sekali kita ada stretching pergerakan badan ya, agar tidak terjadi cedera pada otot atau persendian kita. Kemudian computer vision syndrome atau CVS ya adalah kondisi kesehatan yang berhubungan dengan teknologi yang mempengaruhi penglihatan. Ya, jadi kita berlama-lama di depan laptop ya atau PC kita ya atau di smartphone kita itu secara tidak langsung akan mempengaruhi ke penglihatan kita. Jadi usahakan eh, istirahatkan mata kita 5 sampai 10 menit agar kita bisa normal kembali untuk melakukan pekerjaan kita ya, seperti itu. Kemudian ergonomics ya, ilmu terapan yang ditujukan untuk menggabungkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan ke dalam desain barang di tempat kerja. Ya, jadi suasana di tempat kerja kita, meja kita, posisi eh, apa? Misalnya ada posisi lemari kerja kita ya, ada posisi untuk buku kerjaan kita ya, atau pulpen atau kalender ya, itu semua harus teratur secara nyaman, efisiensi dan aman ya. Sehingga itu akan mempengaruhi kinerja kita lebih baik lagi ya. Oke, kemudian teknologi addiction ya atau kecanduan teknologi terjadi saat teknologi mengkonsumsi seluruh kehidupan sosial seseorang. Ya, jadi kita boleh tak mengikuti selalu perkembangan teknologi, tapi jangan sampai terlalu addiction ya. Terlalu addiction ini sudah mempengaruhi pola hidup kita. Ya, jadi mulai sering telat makan, ya, tidak bersosialisasi keluar rumah ya atau bertemu dengan orang-orang lain, yaitu salah satu eh, kecanduan teknologi. Jadi dia di dalam rumah aja bermain, misalnya bermain game atau menonton entertainment ya, atau browsing-browsing ya. Jadi kurangilah teknologi
addiction tersebut. Misalnya kalian merasa seperti itu, ya. Jadi contohnya sebelah kanan gambar ini, ya. Di sini adalah posisi atau cara duduk yang baik pada saat kita bekerja di depan komputer, ya. Jadi viewing angle 20 derajat ke tengah, ya. Screen viewing distance 18 to 28 inci. Ya, jadi antara 18 inci sampai 28 inci dengan jarak 20 derajat masih cukup baik lah. Ya, kemudian elbow, ya. Ini ya, siku kita, ya, about 90 derajat, dan arm and hands approximately parallel to the floor. Ya, jadi rata, ya. Oke, kemudian adjustable high chair with 4 or 5 legs for stability. Ya, jadi atur ketinggian posisi bangku kita untuk stabilan kita dalam mengetik di depan komputer di meja. Ya. Kemudian keyboard height 23 to 28 inci tergantung dari tinggi user, ya. Jadi mengatur ketinggian keyboard, ya. Posisi keyboard kan bisa datar, bisa ditinggikan, jadi bisa diatur sesuai dengan tinggi dan kebutuhan kita. Ya, kemudian feet flat on floor, ya. Jadi jari-jari feet flat di lantai, jari kaki kita. Oke, sampai di sini dulu pertemuan 3 kita tentang komputer dan mobile device. Kita lanjut pertemuan 4 di pertemuan berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. See ya!